Shalom saudaraku, apa kabar? Senang sekali, saya Ingvi Rizky Ramadan. Saya seorang murtadin yang berasal dari kota Surabaya, bisa menjumpai teman-teman lagi di akun kesaksian rohani saya ini. Dan di kali ini saya ingin berbagi cerita tentang kunjungan seorang pastor atau gembala dari Korea Selatan yang mengunjungi pelayanan saya. Nah, sebelumnya saya pengen bercerita singkat bagaimana kisah pertemuan saya dengan Bapak Ibu Gembala ini. Nah, TikTok saya dan YouTube saya itu jadi kesaksian saya di channel YouTube orang lain, seorang pendeta itu sampai kepada beliau, kepada Bapak Gembala Korea ini. Dan Bapak Korea ini itu menghubungi saya. Ketika Bapak Korea ini menghubungi saya, beliau itu bertanya bagaimana tantangan saya sebagai seorang murtadin. Setelah saya menceritakan, kemudian Bapak ini bertanya, setelah saya menjadi murtadin kan saya melayani juga, saya menginjil, dan juga selain menginjil saya membimbing, memuridkan dan melayani orang-orang yang murtadin juga. Nah, setelah itu beliau ini melihat video saya saat saya melayani mereka, dan ketika beliau bertanya bagaimana pengalaman melayani murtadin, ya saya mengatakan kepada beliau bahwa melayani murtadin itu berbeda dengan melayani orang yang Kristen dari lahir, ya. Karena seorang murtadin memiliki tantangan yang sangat besar, yaitu mereka ini bisa diusir oleh suami atau istrinya, oleh orang tuanya, atau dikucilkan. Dan ketika mereka mengalami pergumulan itu, mereka kekurangan mungkin mereka diusir, mereka butuh kos, mereka butuh sekolah anaknya, mereka membutuhkan sesuatu. Tentu saja mereka tidak hanya dibantu secara doa, tetapi saya juga memiliki sebuah beban, ya, sebuah gerakan hati untuk membantu mereka dengan apa yang ada pada saya. Nah, rupanya beliau ini tertarik dengan pelayanan saya, pelayanan untuk melayani murtadin. Akhirnya beliau ini datang ke Indonesia untuk bertemu dengan saya dan bertemu dengan murtadin-murtadin ini yang sebagian adalah para single parent, ya. Nah, setelah itu saat kami sedang sendiri hendak mengantarkan malam terakhir saya bersama dengan beliau itu, beliau berpesan kepada saya. Ya, beliau bertanya, apa yang hendak kamu lakukan saat kamu sudah lulus menjadi sarjana teologi? Saya langsung berkata, saya tidak tahu. Ya, dan saya mengatakan kepada beliau, karena untuk menjadi pendeta harus ada gereja atau sinode yang mengangkat saya jadi pendeta. Tetapi saya rasa tidak ada sinode atau gereja yang mengangkat saya jadi pendeta. Dan saya tidak pernah memikirkan itu. Saya cukup bahagia dan senang dengan pelayanan saya. Mungkin pelayanan saya tidak ada artinya. Mungkin pelayanan saya tidak berarti. Saya hanya melayani untuk menginjil dan memuridkan orang-orang murtadin ini yang sangat kekurangan, yang sangat butuh bantuan. Siapakah yang peduli dengan kami ini? Ya. Dan saya tidak mengharapkan yang berlebihan. Saya hanya mengharapkan Tuhan terus mengirimkan jiwa kepada saya untuk saya beritakan kabar gembira, yaitu Injil. Dan setelah itu saya berusaha untuk memuridkan dan membimbing mereka, menjadi mentor mereka, ya, menjadi konselor mereka, ya, seperti itu yang saya bisa. Inilah pelayanan yang saya bisa. Nah, kemudian beliau ini menjawab begini. Beliau bercerita, dulu pun beliau ini menggembalakan orang-orang yang kecil. Terus kemudian beliau ini ada kesombongan ingin mendirikan gereja yang besar. Akhirnya beliau mendirikan gereja yang besar dan memiliki hutang sampai puluhan miliar rupiah di Korea sana. Nah, ternyata Tuhan
tidak suka dengan orang yang berubah. Tuhan tidak suka dengan orang yang bertindak sesuai dengan pikirannya sendiri. Nah, akhirnya beliau itu mengatakan kepada saya, Ibu Ivi jangan berubah, tetaplah melayani murtadin-murtadin dan para single parent. Tetaplah menjadi pembimbing mereka meskipun tidak ada yang melihat lah, seperti itu. Jika Ibu Ivi berubah, maka firman Tuhan juga akan berubah. Artinya ketika kita sudah tidak mau lagi melayani dengan rendah hati, ya, dengan rendah diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak lagi berkenan. Jadi ketika saya merasa ya pelayanan saya tidak berarti, apakah ini artinya untuk Tuhan dan juga untuk manusia? Tetapi ternyata Tuhan berbicara kepada beliau bahwa Tuhan menginginkan saya tidak berubah, tetap seperti ini, tetap seperti saya yang melayani, yang memiliki hati untuk para murtadin, untuk para single parent, dan untuk juga orang-orang yang sedang berkekurangan. Meskipun saya sendiri bukan orang yang mampu, bukan orang yang kaya, dan juga bukan seorang, sekali lagi saya bukan seorang gembala atau pendeta. Saya hanya seorang biasa yang juga bekerja hanya kerja bawahan, ya. Tetapi ternyata Tuhan memberikan pesan kepada beliau ini supaya saya tidak berubah dan tetap menjaga janji saya untuk setia melayani Tuhan di dalam pelayanan saya hari ini. Nah, itulah kesaksian saya. Saya sangat dikuatkan oleh pesan Tuhan ini, yang seakan-akan saya ini merasa pelayanan saya itu, siapa yang membutuhkan pelayanan saya, siapa yang saya merasa saya nggak berarti, ya, dibanding mungkin teman-teman saya yang melayani lebih baik, yang lebih mungkin terkenal, yang mungkin lebih dikenal, yang khotbahnya sangat bagus, yang WL-nya sangat bagus, yang diundang sana sini. Sedangkan saya sedangkan saya yang membutuhkan saya hanya orang-orang yang mungkin ya mungkin saya ini merasa tidak berarti gitu loh. Tetapi ternyata Tuhan itu tidak pernah menganggap pelayanan kita itu tidak berarti. Sekecil apapun pelayanan kita itu, Tuhan melihat dan Tuhan itu juga menghargai. Dan saya sangat gembira, saya semakin semangat melayani, saya semakin semangat untuk mengabarkan Injil, saya semakin semangat untuk kesaksian, dan saya semakin semangat untuk berdoa supaya Tuhan memberkati saya dan saya juga bisa memberkati orang-orang yang saya layani. Ya, beginilah kesaksian saya. Terima kasih yang sudah setia untuk menonton channel saya, kesaksian saya, dan setia mendoakan saya dan juga memberkati pelayanan saya. Saya tidak bisa membalas apapun, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Khalik dan Allah Khalik langit dan bumi itu beserta segala isinya itu yang akan membalaskan kepada teman-teman yang sudah memberkati pelayanan saya. Saya Ivi Rizky Ramadan, sampai jumpa di kesaksian-kesaksian saya berikutnya. Shalom, God bless you.